Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Apa kabar? Sore ini ketemu lagi sama gue Herjuno Syaputra jam 4. Kita ada di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa tiap sore kita kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan narasumber kita dengan berbagai tema yang tiap harinya beda-beda, yang tiap harinya ilmunya menurut gue agak light ya. Tapi bahasan ini penting karena untuk kita banyak sekali kita kadang bahas soal musik, hobi ya, nggak melulu soal politik. Walaupun podcastnya tadi kita bicara kadang juga ekonomi, sosial yang berat-berat, tapi somehow ada banyak bahasan yang ringan-ringan yang kadang kita miss dan ternyata penting. Nah, salah satu bahasan hari ini juga yang menurut gue juga penting banget karena it's about parenting. Kalau kok penting sih, kan kita masih muda bicara parenting, kan? Parenting tuh nggak melulu dari orang tua ke anak, kadang kakak ke adik pun juga penting juga itu untuk ngasih ilmunya, atau kita ke anak-anak atau orang-orang yang lebih muda dari kita juga, itu menurut gue ilmu parenting yang setiap orang harus punya, apalagi namanya anak muda. Anak muda kan wawasannya lebih luas, juga kadang perkembangan zaman juga lebih banyak, kita lebih banyak tahu. Nah itu gunanya kenapa kita pengen hari ini bahas parenting yang mungkin sound simple tapi tidak simple at all. Sangat-sangat rumit dan sangat-sangat bisa kita bahas 30 menit. Dan seperti biasa, kita punya platform, kurang lebih ada 10 platform, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Semuanya ada di @partai-perindo, gampang banget tinggal dicari. And then RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja mau nonton di mana. Nah, tamu hari ini, tadi aku ngobrol-ngobrol ya sama namanya Mbak Desi. Langsung aja kita sapa. Aku pikir Mbak Desi sama kayak aku masih kuliah gitu. Ternyata Mbak Desi sudah punya dua buah hati ya. Iya. Untuk bicara parenting sama ibu muda yang oke lah, ini ibu-ibu muda zaman sekarang. Cantik sekali Mbak Desi. Thank you. Saya pikir tadi masih single, ternyata udah dua ya. Gitu. Aduh. Alhamdulillah ya. Ini kita bicara perjuangkan nasib perempuan, ini tujuan selebgram Desi Sinambela terjun ke dunia politik. Dan kita juga nanti bicara parenting juga, bidangnya Mbak Desi yang sudah tadi ada organisasinya ya, kira-kira ada dua tahun ya sudah jalannya komunitas seperti itu. Mbak Desi, selebgram juga. Iya. Ya, selebgram cantik, aduh, terjun ke politik, aduh. I mean, kalau bicara semuanya itu ya, Mbak Desi melakoni, tapi sebelum kita ke inti tema kita hari ini, melakoni kayak gitu sih bukan tiap harinya pasti? Iya pasti sih. Terus gimana biar tetap fresh? Mindset kali ya. Okay. Menurut aku kalau kita memang menjalankan sesuatu yang kita really into it, yang kita interest, kita tuh nggak menjalani kayak beban pekerjaan. Betul. Sih. Jadi malah happy, kayak hari ini nih ada jadwal mau podcast, langsung happy, wah mau ngobrol-ngobrol nih gitu. Tapi kalau sehari-hari memang biasanya ngapain aja Mbak? Selain tadi influencer, as a mom juga, ada hal lain yang dikerjakan? Iya, aku kebetulan entrepreneur juga. Oke. Bidang apa? Food and beverages. Food and beverage, oke. Jadi terus kan karena memang aku mungkin orang memanggilnya sekarang selebgram ya. Jadi kan pekerjaan banyak selebgram, pekerjaan di dunia sosial media karena aku biasa kerjasama dengan berbagai brand. Itu sih kegiatan aku. Oke. Pasti menurut aku itu sesuatu yang ya orang kelihatannya fun, tapi pasti itu bebannya luar biasa ya. Karena sebagai ibu, sebagai tadi entrepreneur juga, dan selebgram. Tapi di luar itu sekarang ke politik. Ini menarik ya. Ini perempuan gitu kan. Alasannya apa? Terjun ke politik ya. Karena sebelum aku terjun ke politik tuh memang aku punya interest di bidang pemberdayaan perempuan, makanya aku punya komunitas yang mungkin nanti bisa kita kupas lebih lanjut ya. Mom study ya, The Star Mommies. Jadi aku sudah 2 tahun itu ingin memberdayakan perempuan, dan aku merasa semakin berjalannya waktu tuh aku ingin punya cakupan yang lebih luas dalam melakukan aksi pemberdayaan perempuan. Nah aku berpikir awalnya nggak kepikiran politik, tapi setelah aku mengenal Perindo, jadi waktu itu aku sempat bertukar cerita sama temanku, ternyata aku tahu Perindo itu punya berbagai aksi nyata, salah satunya Kartini Perindo. Betul, Kartini Perindo. Untuk memberdayakan wanita. Nah disitulah awal mulanya aku tertarik untuk terjun ke politik. Berarti aku bisa lebih
banyak lagi nih yang aku cakup gitu. Karena kalau aku lihat Mbak Desi sibuk, terus juga punya banyak kegiatan. Sayang kalau sesuatunya, maksudnya kayak ilmunya, insight-nya nggak dibagiin ke sesuatu yang lebih besar gitu ya. Karena kalau ya tadi kita punya komunitas The Star Mummies, tapi di luar itu kalau kita bicara politik kan juga memang kesannya memang gimana gitu. Tapi saya yakin kalau punya niat kali berbagi dan kalau aku lihat sih Mbak Desi mah gampang lah, public speaking-nya udah biasa. Karena kan biasa polisi juga harus bisa namanya berhubungan dengan masyarakat. Menyampaikan aspirasi betul. Oke, jadi good luck ya. Tapi it's a good thing karena saya pribadi senang banget ngeliat ada perempuan sibuk gitu ya. Tapi tetap sebagai ibu dan mengerjakan banyak hal, dan itu it takes. Cowok aja sibuk setengah mati kadang, aduh stres, apalagi perempuan. Betul, ada researchnya bahwa perempuan itu memang lebih multi talent dibandingin pria. Lebih bisa handle banyak stresnya hal. juga, rilis segala macam. Kalau cowok itu kan lebih terfokus biasa sama satu hal aja gitu, ya nggak bisa banyak membagi pikiran. Itulah kehebatannya perempuan, jadi jangan durhaka sama ibu ya. Apalagi ibunya cantik kayak gini. Aku nggak bisa durhaka kalau ibu aku cantik begini. Aku janji nggak akan keluar rumah ya. Di rumah aja habis sekolah. Oke, Mbak Desi, kita bicara the Star Mummies ya. Ini komunitas, tadi aku kita ngobrol sebelum mulai ini, parenting. Udah berapa lama kegiatannya seperti apa aja? Kurang lebih berdiri itu sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kegiatannya, jadi itu di dalamnya itu ada mostly itu memang ibu muda dengan berbagai background. Ada yang background profesional seperti dokter, terus pengusaha, selebgram pastinya, dan bahkan ibu rumah tangga. Tapi mostly memang ibu-ibu muda ya, karena kita tahu kan ibu muda ini yang sekarang ini sangat rentan sekali. Jadi mungkin mereka baru memasuki dunia rumah tangga, mengurusi anak. Terkadang yang tadinya kita masih hahaha sama teman-teman, tiba-tiba harus punya tanggung jawab yang besar. Nah, ini tuh jadi concern aku banget supaya mereka tuh tidak merasa sendiri menjalani peran sebagai seorang ibu. Itu yang melandasi aku membuat komunitas parenting ini, supaya kita tuh bisa saling berbagi insight, berbagi advice, keluh kesah. Jadi nggak ngerasa kehilangan teman. Gitu. Karena kita suka ada webinar juga, kadang juga suka ada pertemuan kayak gitu sih. Jadi kegiatan ada webinar. Jadi di situ juga dibahas soal, karena gini, Mbak Des, banyak orang ngerasa bahwa parenting itu kan kadang nggak ada textbooknya kadang. Ada ya tadi berbagi pengalaman dari yang Mbak Des rasakan. Seberapa penting sih parenting untuk misalnya ibu muda tahu gitu, mendidik anak segala macam. Sepenting itu kan memang harus ada istilahnya apa ya, panduan gitu ya. Ya menurut aku ya karena kalau kita memwujudkan generasi yang lebih baik, tentu kita ingin memberikan inovasi dalam raising our children gitu ya. Nggak mungkin kita pakai metode lama ya, bukannya metode zaman dahulu tuh nggak bagus ya, tapi kita kan sekarang sudah banyak metode baru yang ternyata terbukti sudah dari research-nya juga lebih baik, dapat menghasilkan generasi yang lebih baik. Jadi menurutku penting banget memang punya knowledge ini. Dan raising children tadi ya, educate them itu kalau ada yang bilang gampang sama sekali enggak ya. Susah ya, karena kita bertanggung jawab untuk seumur hidup terhadap satu kita nyawa juga gitu. Pasti ngerasain ya Mbak Desi bahwa ketika ya tadi contoh kecil aja ketika memarahi, menghukum gitu ya. Kalau kita bisa turning back time, mungkin kita nggak mau jadi orang tua yang ya kalau kita kan dulu dimarahin, diancam bener, dikasih hukuman, ternyata kan itu bukan cara yang baik. Betul. Banyak cara yang memang harusnya ya, apalagi namanya orang tua ya, orang tua muda punya tanggung jawab ya. Kita nggak mau anak atau ya tadi anak kita ya di-educate-nya dengan cara dimarahin, kekerasan. Kadang juga banyak hal yang parenting juga menurut aku ya bukan salah sih, mungkin zamannya beda ya. Ketika dapat sesuatu harus diiming-imingi goals apa, hadiah boleh, cuman kadang juga itu juga ada minusnya juga. Betul. Jadi parenting di sini The Star Mummies memang ngasih ilmu-ilmu seperti itu. Karena sih bahwa gimana caranya ya mendidik segala macam. Kita sering ada sharing dengan para ahlinya juga. Jadi bukan hanya metode belaka yang tidak berlandaskan pada panduan ya. Jadi ada ilmiahnya juga lah ya. Oke. Jadi memang
The Star Moms. Dan sekarang membernya berapa? Sudah ada anggotanya? Mungkin sekitar, jadi sebenarnya ini membernya ini kita bagi-bagi ke beberapa kategori gitu ya. Tapi kalau keseluruhan sih 200-an ada lah ya. 200-an ada. Ya, pasti banyak sekali yang terbantu lah dengan istilahnya. Kan kadang kalau beli buku gitu kan, ya orang malas ya baca buku sebenarnya. Tapi kalau ada kumpul webinar, kan denger cerita, mungkin lebih menarik. Dan mereka juga bisa bertanya langsung nih, apa sih keluh kesah yang mereka rasakan, atau ada pertanyaan tentang parenting yang selama ini nggak kejawab ya. Kayak itu kalau kita baca buku kan kadang nggak semua orang yang hobi membaca buku. Nah, kalau Mbak Desi sendiri, kalau ini kan perempuan, penting juga nggak sih untuk sosok misalnya laki-laki tahu juga parenting? Karena kan ya walaupun mungkin suami atau apa kan sibuknya di luar ya. Menurut Mbak Desi, selain perempuan, apakah memang laki-laki juga perlu dibekali ilmu parenting? Oh iya. Ini salah satu gap yang sangat besar ya dari ilmu parenting zaman dulu sama sekarang. Karena kalau zaman dulu tuh dianggap bahwa membesarkan anak hanya tanggung jawab ibu dan si bapak hanya menafkahi. Tapi sekarang itu sudah ada penelitiannya juga bahwa memang membesarkan anak itu membutuhkan dua sosok, yaitu ibu dan ayah. Jadi memang seorang ayah ini wajib banget sekarang untuk tahu ilmu-ilmu parenting dan bisa menerapkannya selaras dengan si ibu gitu. Jadi tidak kita depan anak nih ya kelihatan ada perbedaan pendapat, misalkan si ibu pengen melatih anak untuk disiplin dalam pengeluaran uang, nggak sembarangan beli mainan. Kadang contoh kecil ya, ternyata ayahnya tuh tipe yang memanjakan. Nah, ini kan akan berdebat nih di depan anak. Ini hal yang nggak baik buat tumbuh kembang mentalnya anak ke depan. Jadi lebih baik dibicarakan nih. Sebenarnya kita mau meraise anak kita tuh seperti apa sih, metode apa yang kita sampai kita adu argumen di depan anak. Iya. Tapi ini menarik nih, kayak contoh beli mainan. Aduh, itu relate banget ya sama kan? kita Sama dulu ya. Tapi relate ya. Pasti Mbak Desi sama aku juga tahu gimana dulu istilah beli mainan, mamanya boleh, papanya nggak boleh gitu kan, misalnya. Dan hal-hal kayak gitu yang memang kadang ya tadi nggak ada textbooknya, ya mungkin ada, cuman berbagi pengalaman, ikut komunitas ini pasti nggak hanya ibu ya, harusnya ayah juga harus lebih pintar lagi ya ilmu parentingnya. Nah, kalau bicara perempuan, Mbak Desi, nggak semua bicara perempuan nggak semua beruntung. Banyak yang mungkin masih tadi diskriminasi, istilahnya mereka pernikahan dini juga. Saya yakin kalau kayak pernikahan dini, ya itu yang salah satu yang rugi perempuannya ya. Karena saya rasa ya tadi dari umur segala macam. Bagaimana Mbak Desi melihat misalnya nih kita bicara underage marriage ini, pernikahan dini, tanggapannya seperti apa? Kalau menurut aku ini salah satu concern yang harus kita perhatikan sekali ya, terutama dari pemerintah Indonesia, karena tingginya tingkat pernikahan dini. Pernikahan dini ini lebih banyak berdampak negatif ke depannya, karena pemikiran yang belum matang, bahkan ekonomi juga yang belum stabil, mengakibatkan rumah tangga yang juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau aku sih salah satu yang mungkin bukan kalau menentang tuh terlalu kasar ya, tapi yang lebih kayak tidak menganjurkan untuk karena aku pun melihatnya memang pernikahan dini itu fragile banget ya, rapuh. Jangankan pernikahan dini yang sudah cukup umur pun ya. Mbak Desi kalau bicara nikah ya bukan kayak kita beli kucing dalam karung gitu ya. Butuh persiapan segala macam, finansial. Apalagi teman-teman yang mungkin jangan nikah karena nekat apalagi modal cinta ya. Iya benar, apalagi buat karena punya anak bukan suatu hal. Kita nggak bisa gambling saat punya anak. Contoh nih ya, aku aja punya hewan peliharaan. Udah gitu ya. Kalau sakit aja kita pusing bayarnya, apalagi bayangin kalau anak. Jadi teman-teman kalau bicara, dan kalau kita lihat undang-undang ini, aku sambil Google nih, Mbak Desi, bahwa umur 19 sih ya perkawinan hanya diizinkan, ya itu umur yang minimal ya. Jadi tapi sebenarnya masih muda. Iya, masih muda. Jadi kalau kita lihat juga pernikahan dini jadi concern kita juga ya, buat Mbak Dini juga, bahwa ini harusnya pemerintah juga punya program ya, agar tadi nggak banyak yang ya raising, maksudnya membesarkan anak tapi dengan keterbatasan karena mereka tadi juga. Dan kalau kita lihat juga ini
kasusnya lumayan loh Mbak Dini. 2022 itu ada 55.000 kasus pernikahan dini. Jadi memang cukup tinggi dan ini pasti berdampaknya kan ya. Bukan hanya finansial Mbak Des. Ada juga istilahnya ya, karena tadi uangnya terbatas ya, otomatis gizi anaknya kan buruk, stunting. Iya. Dan itu gimana Mbak Desi melihat bahwa memang bicara pernikahan, parenting itu tuh nggak gampang dan nggak ada coba-coba sebenarnya ya. Tanggapan Mbak Desi gimana? Oke, jadi ya tentang fenomena pernikahan dini ya kayak tadi aku bilang terlalu banyak dampak negatif karena begini, ada banyak hal yang harus kita siapkan dari mulai ekonomi, mental, dan ini aku pernah mendengar suatu penelitian yang bilang bahwa otak manusia itu dapat berpikir berkembang sempurna itu setelah 27 tahun ke atas gitu. Jadi di bawah itu tuh kemungkinan besar kita masih sangat labil dalam memutuskan segala sesuatu. Make sense. Ya kan, makanya banyak sekali kalau kita tahu kasus pernikahan dini menikah di bawah umur, lalu maaf tidak lama kemudian bercerai. Yes, banyak. Jadi sangat impulsif dalam memutuskan sesuatu. Jadi waktu jatuh cinta langsung nikah, ada masalah langsung cerai gitu kan. Nah, aduh. Ini yang sangat berbahaya sekali karena apalagi kalau sampai kita akhirnya punya anak dari hasil pernikahan dini dengan tidak adanya kesiapan mental dan ekonomi, akhirnya akan membuat siklus kemiskinan. Benar. Gitu. Dan itu mengaruh juga kualitas generasi bangsa dong. Karena mereka tadi ya namanya di bawah garis kemiskinan pasti nggak bisa sekolah, akses pendidikan segala macam dan hal-hal lain dan ini juga concernnya Mbak Desi ya, saya dengar buat Bacalek juga kan. Ya, ini salah satu yang ingin diperjuangkan. Tentunya pemberdayaan perempuan dan pemerataan kesejahteraan di Jakarta Timur, terutama di area aku. Di mana Mbak rencananya? Dapil Jakarta Timur. Jakarta Timur. Buat tahun 2024. Yes. Waduh, udah siap belum? Insya Allah ya, doain. Tapi benar, amin. Kalau kita punya, inilah gunanya kita istilah berbagi ya, punya ilmu, punya sesuatu yang bisa kita share kayak Mbak Desi dengan pengalamannya. Kenapa enggak kan? Apalagi bicara perempuan. Karena saya yakin yang kalau yang memperjuangkan perempuan ya pasti lebih maksimal lah ya. Lebih tahu lah. Lebih tahu. Apalagi kan aku juga sudah menjadi seorang ibu ya. Jadi sosok yang mereka lihat kan akan lihat saat aku bercerita gitu ya, terutama tentang pemberdayaan perempuan, terutama yang mengalami kekerasan mungkin di rumah tangga contohnya ya. Saat yang berbicara itu perempuan dan seorang ibu kan mereka kan lebih percaya gitu. Beda lah gitu lah. Nah itu kalau bicara, sekarang kita ke yang ringan-ringan deh Mbak Desi. Ini kan Mbak Desi kan selebgram nih, momfluencer ya, gitu ya kalau kita lihat bagaimana nyebutnya gitu. Kita tahu bahwa dunia digital kan luar biasa ya. Ini kan dulu kita nggak punya nih profesi selebgram dulu banget ya. Dulu kita taunya ya karena media sosial kan terbatas. Sekarang kan Mbak Desi sebagai seorang selebgram. Ketika jadi ya title-nya seperti itu, momfluencer, apa sih yang Mbak Desi rasakan? Tanggung jawab seperti apa sih? Karena kan orang berarti banyak nih yang mungkin melihat aku, menjadikan aku panutan bagi mereka ya dalam bidang parenting, karena kan aku dikenalnya momfluencer. Nah, hal paling susah itu menurutku ketika kita sharing pendapat, karena kan aku misalkan sharing tentang contoh gampangnya MPASI anak gitu, ya atau tumbuh kembang anak. Nah, terkadang tuh kita menghadapi perbedaan pendapat dengan mungkin kita sebutnya sekarang netizen audience gitu. Kadang ada yang nggak suka nih dengan pendapat aku, makanya aku selalu berusaha saat aku sharing tuh sudah ada research dulu ya. Sudah research, bahkan aku sudah ada panduan dari ahlinya, dari dokter spesialis anak yang sekarang bahkan aku dokter spesialis anak pun aku pengen yang panduannya dengan WHO. Benar. Gitu. Jadi karena penting ketika kita berbagi informasi, kalau nggak valid. Nah, itu bahkan yang sudah valid aja terkadang masih suka dipandang negatif karena dianggap gue gedein anak nggak gitu caranya, kok ribet banget sih lo gitu kan. Nah kadang ada yang kayak gitu. Nah tapi kan kalau kita punya bukti yang valid, paling enggak tuh nanti orang yang mengikuti kita tuh kita memberikan informasi yang benar gitu loh. Baik, jadi memang ya ini penting loh buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa tadi followernya banyak segala macam, punya tanggung jawab lebih ya. Mbak Desi apalagi kalau ngasih oke sih di endorse, tapi lihat-lihat dulu, jangan sembarangan. Terus juga ya memang kita misalnya dibayar, tapi di luar itu kalau kita sebagai manusia punya nilai tanggung jawab tadi, apalagi
tadi dari Mbak Desi sih pengalamannya kayak gitu, memang harus apapun yang disampaikan juga harus database, research segala macam. Oke, mantul Mbak Desi, nggak berasa waktu kita tinggal 5 menit udah mau kelar. Oh iya, nggak berasa ya? Tapi dengan cerita-cerita tadi, aku senang ada sosok perempuan di Dapil tadi Jakarta Timur. Semoga banyak perempuan yang bisa dibantu ya dengan program kerja dan tadi goals-nya Mbak Desi. Dan di luar itu, sebagai seorang mom influencer, pasti banyak ilmu yang sudah dibagikan dan akan dibagikan lagi dengan komunitasnya. Semoga makin banyak ibu-ibu muda, orang-orang tua muda yang bisa dirangkul untuk kita tadi mengeducate, memberikan parenting yang lebih baik ya. Karena kita pengen anak kita ya generasi muda bangsa menciptakan generasi yang lebih baik lah, karena generasi muda itu kan harapan bangsa ya. Oke. Karena kita juga Mbak Desi tahu lah ya gimana kita dibesarkan. Tapi ya tadi nggak ya beda zaman, beda tadi the way mereka mikir mungkin. Iya. Tapi semuanya baik ya. Semoga kita makin baik lagi dalam mengedukasi ya orang-orang tua muda dan segala macam. Terima kasih Mbak Des atas waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat, sukses buat Dapil Jakarta. Dapil 4 Jakarta Timur. Jakarta Timur, jadi Jakarta Timur dan sekitarnya ya. Jakarta Timur yang Dapil 4 tuh Pulau Gadung, Pulau Gadung, Matraman dan Cakung. Pulau Gadung, Matraman dan Cakung. Tuh kalau ngeliat Mbak Desi ya di Pulau Gadung, nanti di kertas suara, tinggal dipilih aja. Iya, tolong ya, jangan lupa. Gampang kok, notisnya cantik soalnya. Tapi di luar itu Mbak Desi punya pengalaman yang mantul ya. Oke Mbak Desi, sebelum aku tutup ini teman-teman ya, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman juga bisa cari tahu tentang informasi Partai Perindo boleh ke website kita di sini, partaiperindo.com ya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasinya, gampang banget, one click away langsung di App Store dan juga Play Store. Silahkan scan barcode di sini. Alright, that's all for today. Terima kasih Mbak Desi, sehat-sehat ya. Senang sekali aku ketemu dengan Mbak Desi. Semoga semuanya dilancarkan dan tadi komunitas The Star Mummies-nya jalan terus dan makin banyak member ya. Amin. Oke, dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.